Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 6, saya Kenny Suja. Saya Dominiki Parisa Kasih, dan di sini ada capatas nomor urut 1, yaitu Kak Rantir Terbani Gineja. Ya, jadi hari ini kami ingin menyelesaikan tugas akhir dari P5, yaitu menginterview salah satu capatas. Gimana nih Kak, rasanya udah jadi capatas? Ya pastinya bersyukur ya, dikarenakan kita kan sudah mulai persiapan dari bahkan di awal masuk sekolah. Kita mulai cari ilmu, teori, pengalaman dan di sekolah, terus juga di tempat-tempat lain. Itu pastinya udah ngalamin LDKS itu selama 2 minggu ditambah juga LDKS itu kan pastinya menguras tenaga namun menambah ilmu juga, sehingga pastinya senang lah bisa ada di titik saya. Nah, apa sih yang memotivasi kakak tuh buat jadi capatas? Pastinya alasan yang bisa memotivasi saya untuk sampai saat ini menjadi salah proses dan juga menjadi salah proses yang pertama adalah saya ingin sekali nih berdedikasi untuk sekolah kita ini sama dedikasi kita. Lalu juga saya ingin mengimplementasikan ataupun menyalurkan segala ilmu dan juga pengalaman saya belajar tentang organisasi dan juga kepemimpinan untuk di organisasi ini, sehingga bisa membawa organisasi OSIS menjadi lebih baik. Dan juga pastinya kita menargetkan nih agar SMA Negeri 15 ini bisa kembali menjadi sekolah dengan OSIS terbaik di Kota Bekasi. Ya, jadi gimana nih Kak, perasaan kakak udah jadi caketos? Izin menjawab ya, jadi pastinya sangat senang dan juga bersyukur yang dimana udah bisa sampai di fase ini. Kita kan diawali dari awal nih masuk sekolah udah berniat untuk memimpin SMA Negeri 5 Bekasi ini, dan juga udah ngerasain juga OSIS 1 periode di sekolah ini gimana, terus juga mencari pengalaman, ilmu, dan apapun tentang kepemimpinan yang bisa dipelajari di eksternal juga. Terus kita kembali lagi ke SMA 5 di LDKS-nya juga 2 minggu, terus juga ditambah LDKS Puncak yang dimana pastinya menguras tenaga namun banyak manfaat ataupun benefit yang bisa didapatkan dari kegiatan-kegiatan tersebut, sehingga senang nih bisa sampai di fase ini sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 5 Bekasi. Dari tadi kan kakak Rano tuh udah bilang ya, kalau kakak tuh pengen mau jadi ketua tuh. Nah, sama aja ke pertanyaan pertama, apa sih motivasi kakak tuh buat jadi ketua di SMA Negeri 5 Kota Bekasi, Kak? Ya pastinya alasan yang bisa memotivasi saya untuk menjadi calon ketua OSIS SMA Negeri 5 Bekasi pastinya mulai dari saya ingin nih berdedikasi untuk sekolah kita tercinta yaitu SMA Negeri 5 Bekasi. Dalam passion saya yaitu bidang leadership atau kepemimpinan. Saya ingin nih mengimplementasikan juga menyalurkan ilmu ataupun pengalaman yang saya punya dalam bidang organisasi ataupun kepemimpinan dan juga soft skill dan hard skill lainnya, sehingga bisa membawa nih perubahan ke organisasi OSIS SMA Negeri 5 Bekasi menjadi lebih baik lagi pastinya. Dan juga ketika saya mengeksplorasi di luar nih, saya juga jadi punya target bahwa saya ingin membawa kembali predikat OSIS terbaik di Kota Bekasi ini kepada OSIS SMA Negeri 5 Bekasi, sehingga kita semua bisa sama-sama nih mengharumkan nama sekolah kita tercinta. Apa sih visi kakak dalam organisasi OSIS? Oke, izin menjawab. Jadi pastinya visi saya untuk organisasi OSIS SMA Negeri 5 Bekasi ini di periode selanjutnya adalah menjadikan organisasi OSIS SMA Negeri 5 Bekasi sebagai wadah pengembangan diri yang inovatif, kreatif, dan juga inspiratif bagi seluruh anggota OSIS dengan berlandaskan kepada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga nasionalisme, sehingga seluruh anggota OSIS bisa berkontribusi secara nyata untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 5 Bekasi. Tadi kan Kak Rano udah nyampein visi yang Kak Rano mau ini buat organisasi OSIS kan. Nah, ya selanjutnya itu saya penasaran nih, apa sih proker kakak tuh kalau mau jadi ketua OSIS terpilih nanti kalau udah terpilih? Oke, jadi saya punya salah satu proker nih yang cukup penting untuk organisasi kita ini. Yang pertama adalah Foraspi atau Forum Aspirasi Siswa, yang dimana Foraspi ini adalah sebuah forum untuk menampung setiap aspirasi dan ide setiap siswa di sekolah, yang dimana kita tahu bahwa di sekolah ini tidak ada yang namanya MPK ataupun Majelis Permusyawaratan Kelas, yang dimana khawatir setiap aspirasi ataupun ide dari setiap siswa tidak dapat tersampaikan dengan jelas bahkan ditindaklanjuti nih. Maka dari itu, jikalau nanti setiap siswa memiliki aspirasi ataupun ide, terus juga kritik, saran, dan juga evaluasi buat organisasi OSIS, itu bisa disampaikan
melalui perwakilan kelas, yang dimana perwakilan kelas ini akan dikumpulkan dalam sebuah forum diskusi setiap sebulan sekali, yang dimana akan didiskusikan bersama dengan pengurus atau perwakilan kelas lainnya setiap aspirasi dan ide anggota kelasnya, agar setiap aspirasi dan ide siswa-siswa SMA Negeri 5 Bekasi dapat disampaikan dengan jelas dan juga ditindaklanjuti. Selanjutnya saya penasaran lagi nih Kak, kan Kakak udah program mau forum aspirasi siswa ya. Nah itu kan pasti ada kritik dan saran. Nah sebelumnya kan sebelum Kakak jadi ketos nih harusnya udah ada latihan lah dari bagaimana cara Kakak itu untuk menerima kritik dan saran dari siswa-siswa dan siswi-siswi di SMA 5 Kota Bekasi selama masa pemilu nih. Oke, pastinya jujur saya sangat terbuka apalagi dengan kritik, saran, dan juga evaluasi, yang dimana seperti kita tahu kritik, saran, dan evaluasi ini bisa membangun seseorang ataupun organisasi menjadi lebih baik lagi setiap waktunya. Nah juga saya sangat berterima kasih kepada kritik, saran, dan evaluasi yang diberikan saat pemilu ini, yang dimana sehingga saya bisa mempersiapkan evaluasi sebelum saya menjabat sebagai ketua OSIS ataupun pemimpin di organisasi ini, yang dimana seperti kita ketahui bersama bahwa pemimpin itu adalah seseorang yang melayani, bukan dilayani. Jadi ketika saya sudah belajar bagaimana cara mengevaluasi kinerja saya yang dikritik, yang diberi saran ataupun diberi masukan, sehingga saya bisa menjadi lebih baik dan juga sudah siap nih ketika nanti sebagai pemimpin sebuah organisasi yang besar nih, organisasi OSIS, bakal dikritik, diberi masukan dan diberi saran, dikarenakan nggak banyak pemimpin yang nggak kuat kalau diberikan kritik, saran, dan juga masukan. Maka dari itu belajar terlebih dahulu mulai dari sedikit-sedikit sehingga kita semua bisa mempersiapkan diri untuk menjadi seorang yang lebih baik setiap waktu. Oke, siap. Oke Kak, terima kasih jawabannya ya Kak. Ya. Gimana nih Kak Ranu cara bekerja sama dengan pengurus OSIS lainnya untuk mencapai tujuan organisasi? Oke, jadi untuk mencapai tujuan organisasi bagaimana cara bisa bekerja sama dengan baik, yaitu yang pertama kita harus mempersiapkan sistem kerja organisasi yang tepat, yang dimana sistem kerja organisasi ini yang akan membagi nih job-job dari setiap pengurus, lalu juga tentang bagaimana cara kita bisa berkoordinasi dengan baik, juga bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, juga bagaimana cara kita bisa memanajemen waktu dan tim dengan baik, juga bagaimana cara kita bisa mengambil keputusan yang strategis, juga menyelesaikan sebuah permasalahan dan juga menyelesaikan sebuah konflik, sehingga kita bisa bekerja sama secara positif, yang dimana seperti kita ketahui bahwa organisasi ini adalah tempat orang untuk berkembang menjadi lebih baik, sehingga kita bisa berbondong-bondong ataupun bersama-sama menjadi lebih baik, seperti itu. Tadi kan Kakak sudah jelasin tentang Kakak tuh apa sih mau jadi ketos itu kan, mau ngapain aja. Nah selanjutnya kan dalam pemilu tuh pasti ada aja kan pengetahuan yang harus Kakak siapkan. Apa sih pemilu itu kan? Kalau nggak kan, wah Kakak jangan jadi ketos. Ya ketos nggak tahu tuh apa pemilu. Nah, apa sih Kak pemilu tuh menurut Kakak sendiri? Oke, pemilu menurut saya adalah seperti yang normal aja sebuah pemilihan umum, yang dimana itu menurut saya adalah sebuah alat untuk mencapai demokrasi yang baik ataupun penyempurnaan dalam demokrasi, yang dimana pemilu ini bisa mengangkatnya eksistensi kita sebagai pemilih ataupun sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara ataupun bahkan mulai dari sekolah ini. Nah jadi pemilu ini juga bisa jadi nih alat untuk menseleksi siapa yang akan pantas untuk menjadi pemimpin-pemimpin selanjutnya, baik dari sebuah negara, sebuah provinsi, sebuah kota ataupun bahkan sebuah sekolah. Nah, Kak kan tadi habis membahas tuh tentang pemilu. Dalam pemilu kan ada asas sumber jurdil. Tolong jelasin dong Kak, asas sumber jurdil itu apa? Oke, jadi izin menjawab. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa luber jurdil ini adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, yang pertama nih, langsung, yang dimana pemilu itu harus diselenggarakan secara langsung. Jadi nggak bisa nih ada yang namanya pemilu daring ataupun online. Terus juga nggak bisa, misal aku minta tolong Kenzi tolong dong coblosin si A pakai atas nama aku ya. Nah itu nggak bisa guys. Oke. Nah terus yang kedua adalah umum. Nah umum ini adalah dimana setiap warga sipil itu berhak untuk memilih. Nah, terus ada yang ketiga yaitu bebas. Bebas itu yang dimana setiap warga sipil juga berhak nih memilih siapapun calon pemimpin sesuai dengan hati mereka. Jadi nggak boleh ada unsur paksaan untuk mencoblos seseorang atau suatu partai gitu. Nah, terus ada rahasia yang dimana orang yang kita pilih ini harus dirahasiakan ataupun privasi, yang dimana untuk menghargai setiap pendapat ataupun pilihan dari setiap orang. Nah, lalu ada juga jujur, yang dimana setiap orang harus bisa memilih secara jujur. Jadi nggak boleh ada nih unsur kayak tadi misalnya
kayak disogok ataupun serangan fajar, yang dimana mereka harus secara jujur, dan juga pemimpinnya pun sebagai calonnya juga harus jujur nih dalam berkampanye. Nah, lalu ada adil, yang dimana adil ini adalah setiap warga sipil itu berhak untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin, dan juga berhak nih untuk memilih dan juga dipilih. Seperti itu. Terima kasih jawabannya Kak Rano, sangat bermanfaat dan sangat bagus juga jawabannya. Sama-sama Kenzi, juga sama-sama nih. Sekian wawancara kami kepada Kak Rano Kirti Robani Ginanjar, Caketos nomor urut 1. Pilih 1 bersama Rano, Seman 5 maju. Terima kasih, kami pamit undur diri. Saya Kenzi Suja. Saya Dominique Karisa Kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.